Silakan antum catat ini. Jadi ini mulai masuk ke dalam inti kitab. Jadi kitab ini memang kitab yang tidak ada basa-basinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari banyak sebab. Yang pertama, awaluha annahu sadal kull. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah tuan bagi seluruhnya. Qala sallallahu alaihi wasallam ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku adalah tuan bagi anak Adam tanpa perlu aku menyombongkan diri. Maksudnya apa? Wasayyidu man ittasafa bisifatil aliyah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan aku adalah tuan, maka ketahuilah yang dimaksud dengan tuan itu adalah orang yang memiliki sifat-sifat yang tinggi. Wal akhlaqis saniyah, dan juga akhlak yang terpuji. Jadi jangan pernah kita itu ingin dituankan, menuankan diri kalau akhlak kita tidak terpuji. Kadang-kadang orang itu hanya ingin dikhidmati tapi tidak mau berkhidmat, maunya dilayani tapi tidak mau melayani. Kenapa suami itu disebut sayyid di rumahnya? Karena dia bukan hanya mau dilayani, dia juga harus mau melayani. Kenapa seorang ibu itu disebut sayyidah, seorang permaisuri di rumahnya? Bukan hanya mau dilayani anaknya, dilayani suaminya, tapi harus mau melayani. Makanya terkenal ungkapan sayyidul qaumi akhdamuhum. Tuan dari suatu kaum itu yang paling banyak bekerja untuk mereka. Tuan dari sebuah kaum itu yang paling capek memikirkan mereka. Nah, siapa lagi kalau bukan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza musy'irun bi annahu afdalu minhum fid darain. Dan ketika Nabi mengatakan saya adalah tuan dari seluruh anak Adam di hari kiamat, bukan maksud saya membanggakan diri. Ini penjelasan dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau ini punya keutamaan di dunia dan juga di akhirat. Amma fid dunya, adapun di dunia, falamma ittasafa bihi minal akhlaqil azimah, karena Nabi SAW punya akhlak yang sangat mulia, sangat luar biasa. Saya kasih contoh, ketika Nabi Nuh alaihissalam nggak kuat nih sama kelakuan kaumnya didoain apa? Tenggelam nggak? Tenggelam, ya kan? Bener kan? Ketika Nabi Musa alaihissalam nggak kuat itu sama Fir'aun, didoain tenggelam juga, tenggelam gitu kan? Wah, hampir seluruh Nabi dan Rasul begitu. Tapi lihat Nabi Muhammad SAW ketika perang Uhud, giginya patah, pipinya terkena anak panah, masih mintakan ampun untuk kaum. Ini akhlak mulia nggak? Insya Allah. Tadi anak mobilnya digempet-gempet sama motor, nah, itu aja mata anak udah naik begini, ya kan? Emang agak susah juga ya. Ternyata ngikutin akhlak Nabi ini susah pak. Kita mah ceramahnya gampang banget dah, tapi begitu praktekinnya susahnya, masya Allah. Berat kita punya akhlak seperti Nabi. Jangankan Nabi Muhammad, jangankan nabi-nabi, jangankan kita, nabi-nabi yang lain saja berat punya akhlak seperti Nabi Muhammad SAW. Kita lihat Nabi Yusuf alaihissalam. Kan saudaranya jahat tuh, selain daripada Bunyamin jahat kan, ngejorokin sampai masuk ke sumur, benar nggak? Sempat dikerjain nggak? Dikerjain dulu kan? Nah ini ada Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulma yang tiap hari kerjaannya bikin syair supaya Rasul dibunuh. Tapi begitu datang kepada Rasul nggak dikerjain, langsung diterima taubatnya. Lihat, ternyata emang Nabi Muhammad ini SAW dari akhlaknya aja, mohon maaf, bukan kita ngecilin Nabi yang lain, bukan. Tapi emang status kita punya Nabi ini, semakin nanti saya baca kitab ini, antum akan semakin terkaget-kaget. Ternyata Allah punya maksud memuliakan Rasulullah ini bukan sekedar jaraknya 1-2, itu terlampau jauh dibandingkan Nabi yang lain. Terlampau jauh. Biasa kan perbandingannya misalkan Nabi A dengan Nabi B, ya jaraknya mungkin berapa tingkat gitu. Ini terlampau jauh, ya. Wa amma fil akhirati fali annal jaza murattabun alal akhlaq wal awsaf. Adapun di akhirat
sebuah kedudukan, pahala apapun itu sangat tergantung urutannya dengan kualitas akhlak dan sifat. Faida fadalahum fid dunya fil manaqib wa sifat, fadalahum fil akhirah fil maratib wa darajat. Kalau ada orang di antara kita, ternyata nih bapak ibu misalkan, kualitas ibadahnya lebih bagus dari yang lain, sedekahnya lebih ikhlas dari yang lain, itu di akhirat derajat kita nggak sama. Emang kita semua doa supaya kita masuk surga, tapi masalah derajat ini tergantung kualitas akhlak dan sifat. Wa inna maqala sallallahu alaihi wasallam ana sayyidu waladi adam wala fakhar, ketika Nabi mengatakan saya adalah tuan anak Adam, bukan maksud saya membanggakan diri, li ta'rifa ummatuhu manzilatahu. Kenapa Nabi ngomong begini? Bukan untuk banggakan diri, supaya ana sama antum tahu kita punya nabi ini dikasih keistimewaan sama Allah jadi tuan. Berarti antum ini tuannya umat manusia. Kan ada umat Israel tuh, ya kan? Ada umatnya Nabi Nuh, ya. Ada umatnya Nabi Musa, betul. Ada umatnya Nabi Ibrahim. Umatnya Nabi Muhammad SAW itu tuan semua umat. Jadi itulah saya katakan, nggak mungkin ulama Bani Israel masuk surga kalau tukang becaknya Ani Mahjapos belum masuk surga. Tahu orang main karambol tahu karambol? Orang Betawi kan soalnya main karambol kan. Kadang-kadang apa tuh bubuknya ditaruh sini kan? Ya, tuh asal dia waktu sholatnya datang sholat tuh, dia pasti masuk surganya lebih dulu daripada ulamanya Bani Israel. Gara-gara siapa? Gara-gara karambol? Nggak mungkin. Gara-gara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Allah yang punya mau, ente nggak boleh ngiri. Bani Israel orang Nasrani nggak boleh ngiri. Ini maunya Allah. Ada orang nanya sama ana nih, ada nih di mana nih Pondok Aren nanya. Saya itu tidak terlalu memikirkan mana keturunan Rasulullah atau bukan. Kalau begitu diskriminasi namanya gitu kan. Lalu saya bilang, Pak, kalau begitu nanti orang kafir protes sama Allah. Kenapa kok saya dilahirkan dalam keadaan kafir orang tua saya? Kenapa saya tidak dilahirkan dari rahim orang yang Nah, itu adalah fadlullah yu'tihi may yasha. Itu artinya Allah punya mau, punya kehendak. Shallallahu ala Nabi Muhammad.